Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya. Oke, jadi kali ini saya ingin ngasih tahu tutorial cara penginstalan dan penggunaan dari plugin Geser MC ya. Untuk Geser MC ini sendiri merupakan sebuah proxy yang dimana server Java Edition kalian itu bisa dimainkan oleh klien atau player pada Bedrock Edition ya. Dan juga dari Java Edition itu sendiri ya. Jadi dua tipe Minecraft yang berbeda bisa masuk ke dalam satu server yang sama gitu ya, tanpa ada pemisahan atau pembatasan ya dari kedua tipe Minecraft itu sendiri ya. Oke, jadi di sini saya sudah mempunyai dua sampel ya atau dua tipe server yang berbeda ya, yaitu Paper server dan juga Waterfall server ya. Nanti kedua dari tipe server ini akan saya jelaskan cara penginstalan dan juga konfigurasi dari si Geser MC-nya itu sendiri ya dari kedua tipe server ini ya. Oke, sekarang kita akan mendownload terlebih dahulu untuk plugin Geser MC-nya ya. Pertama-tama kalian buka web browser kalian ya, dan di sini ketik yaitu geser mc.org ya. Kalian tinggal enter. Setelah itu nanti akan kebuka halaman web dari si Geser MC-nya ya. Kalian bisa lihat saja di sini apa itu Geser, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara dia bekerja ya untuk si Gesernya ya. Kalian tinggal bisa lihat saja di sini ya di website resminya ya. Untuk mendownload plugin si Geser MC-nya, kalian tinggal klik aja button download ini ya. Saya akan klik ya. Dan nanti kalian akan diarahkan ke Genskin ya. Dan di sini ada file Geser, ini merupakan file yang paling rilis atau paling update ya pada saat video ini dibuat ya. Dan di sini juga ada 5 tipe Geser ya dari Geser MC-nya itu sendiri, yaitu Geser Banjo Chord, Geser Spigot, Geser Sponge, Geser itu sendiri, dan juga Geser Velocity ya. Kalian bisa pilih salah satunya dari 5 tipe Geser ini ya. Untuk sekarang saya akan memilih 2 tipe ya, yaitu Banjo Chord dan juga Spigot ya. Oke, sekarang saya akan mendownload yang Banjo Chord terlebih dahulu ya. Saya akan klik ya di sini. Jika ketemu pesan seperti ini, di keep aja ya. Selanjutnya itu adalah Geser Spigot ya. Saya akan klik aja di sini. Jika ketemu pesan seperti ini, di keep aja. Oke, sekarang kita akan mendownload plugin tambahan atau add-onnya dari si Geser MC ini sendiri, yaitu bernama Floodgate ya. Jadi untuk Floodgate ini berfungsi sebagai membypass autentifikasi pada server Java Edition kalian ya. Ini terutama jika server kalian online mode-nya itu nyala ya. Nanti jika kalian masuk ke server menggunakan Bedrock Edition, akan muncul pesan seperti ini ya. Itu dia akan diminta autentifikasi pada akun Java Edition kalian ya. Jadi kalian harus memasukkan akun pada Java Edition kalian ya. Dan juga Floodgate ini berfungsi sebagai pencegah terjadinya konflik antara klien di Java Edition dan juga Bedrock Edition ya. Jadi untuk mencegah terjadinya ambiguitas ya antara kedua tipe Minecraft tersebut ya. Untuk mendownload Floodgate, kalian tinggal ke bagian Geser MC ini, kalian klik. Setelah itu nanti akan muncul tampilan halaman web seperti ini, dan di sini ada Floodgate. Kalian tinggal klik aja, dan nanti kalian ke master, dan setelah itu akan muncul list file dari Floodgate-nya ya. Dan ini merupakan plugin Floodgate paling terbaru atau paling update pada saat video ini dibuat ya. Dan di sini ada 4 tipe Floodgate ya, yaitu Floodgate Bucket, Floodgate Banjo, dan juga Floodgate Common ya. Dan satu lagi itu adalah Floodgate Velocity ya. Untuk Floodgate Bucket ini, untuk sekarang itu tidak bisa dipakai untuk server yang bertipe Craft Bucket atau Bucket ya. Mungkin nanti kedepannya plugin Floodgate ini mungkin bisa akan dipakai di server yang bertipe Craft Bucket atau Bucket ya. Oke, kalian bisa pilih salah satunya dari tipe Floodgate ini ya. Saya akan memilih dari kedua Floodgate ini ya, yaitu Floodgate Bucket dan juga Floodgate Banjo ya. Saya akan download dari keduanya. Pertama-tama saya akan download yang Bucket dulu. Oke, jika ketemu pesan seperti ini, di keep aja ya. Oke, satu lagi itu adalah Floodgate Banjo ya. Saya akan klik ya di sini. Jika ketemu pesan seperti ini lagi, di keep aja ya. Oke, sekarang kita akan menginstal plugin Geser MC dan juga Floodgate pada masing-masing server ya. Untuk sekarang kita akan menginstal terlebih dahulu pada server Spigot atau Paper MC ya. Kalian bisa buka aja file server dari Paper MC atau Spigot kalian ya. Kalian buka, setelah itu kalian arahkan ke folder plugin, dan setelah itu kalian tinggal copy paste atau drag drop dari kedua plugin ini. Saya akan pindahkan dulu ke folder plugin. Oke. Jika filenya sudah di dalam folder plugin, kalian bisa reload atau kalian bisa nyalakan kembali servernya ya, jika servernya dalam keadaan mati ya.
Tetapi saya sarankan untuk mematikan terlebih dahulu servernya. Setelah itu kalian bisa nyalakan kembali servernya ya. Saya akan nyalakan dulu servernya ya, karena server saya sedang dalam keadaan mati ya. Saya akan nyalakan, kita akan tunggu. Oke, di sini servernya sudah berjalan dengan normal ya. Tidak ada error, tidak ada bug ya. Dan di sini juga gesernya dan floodgate-nya itu bekerja dengan normal ya, tanpa ada masalah ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke bagian konfigurasi pada geser MC-nya ya. Oke, saya akan minimize ya. Oke, sekarang untuk konfigurasi dari plugin geser MC-nya, kalian tinggal ke folder plugin. Setelah itu ke geser Spigot, dan setelah itu kalian buka file config-nya ya, menggunakan text editor yang kalian suka atau menggunakan notepad ya. Untuk sekarang saya akan buka menggunakan text editor ya. Oke, saya akan buka. Ini dia config-nya ya. Di sini ada bagian Bedrock dan juga bagian remote ya. Untuk sekarang saya akan menuju ke bagian remote terlebih dahulu ya. Di sini ada address ya. Dan untuk address ini itu bawaannya adalah auto ya. Jadi untuk auto ini, si geser MC-nya dia akan ngedetect secara otomatis IP address pada server kalian ya. Jadi kalian tidak perlu mengisi ulang atau mengisi secara manual ya IP address server kalian ke sini ya. Jadi ini udah auto ya sama si geser MC-nya ya. Tetapi jika kalian masih ragu atau kira-kiranya nanti ada bermasalah ya, kalian tinggal ganti aja ya. Auto ini menggunakan IP address dari server kalian masing-masing ya. Jadi tinggal sesuaikan saja ya. Oke, selanjutnya itu adalah port ya. Untuk port ini itu bawaannya menggunakan port bawaan dari si Minecraft server ya. Jadi untuk si port ini, jika kalian addressnya itu di set secara auto ya, ini portnya dia akan ngikutin secara auto ya. Jadi otomatis dia akan ngikutin port dari server Pepper MC kalian ya. Jadi kalian tidak perlu mengisi secara manual portnya di sini ya. Tapi jika kalian masih ragu juga, kalian bisa ganti aja port bawaan ini menggunakan port dari server kalian ya. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja ya. Untuk bagian portnya tidak saya ubah, saya biarkan seperti ini karena port server saya itu sama seperti yang ada pada di sini ya. Jadi saya tidak perlu ubah untuk yang portnya ya. Jika port kalian berbeda, kalian tinggal ubah aja ya untuk bagian port ini ya. Sesuaikan dengan port server kalian ya. Oke, di sini ada out type ya. Untuk out type ini itu bawaannya adalah online ya. Untuk di sini out type-nya itu ada 3 macam ya. Ada 3 kategori ya, yaitu offline, online, atau floodgate ya. Untuk online ini, jadi jika kalian masuk ke server menggunakan Bedrock ya, Bedrock Edition ya, itu nanti kalian akan diminta autentifikasi akun Java Edition kalian ya. Jadi kalian tidak bisa masuk tanpa memakai akun Java Edition kalian ya. Untuk offline ini, kalian tidak perlu menggunakan autentifikasi ke akun Java Edition ya. Jadi kalian bisa masuk secara otomatis ya. Untuk yang floodgate, ini sangat disarankan oleh si geser MC ya. Jadi si floodgate ini dia akan nge-bypass autentifikasi untuk akun Java Edition kalian ya. Terutama yang untuk server kalian yang online mode-nya itu nyala ya. Jadi kalian harus memakai floodgate ya. Dan juga floodgate ini mencegah terjadinya konflik antara akun Java Edition dan Bedrock Edition ya. Jadi si floodgate ini sangat berguna ya untuk geser MC ya. Jadi di sini saya akan menggunakan out type-nya itu adalah floodgate ya, yang disarankan oleh geser MC ya. Saya akan ketik di sini floodgate. Oke, untuk yang lainnya sepertinya tidak ada ya. Ini dibiarkan secara default ya, nggak usah diganti ya. Oke, sekarang kita ke bagian Bedrock ya. Untuk Bedrock di sini addressnya itu menggunakan IP internal ya. Jadi di sini bisa dibilang itu auto ya, seperti kayak tadi ya. Jadi ini addressnya akan disesuaikan dengan IP server kalian ya. Kalian bisa isi secara manual di sini. Jika kalian masih ragu, kalian bisa mengisi secara manual ya IP address dari server kalian ya. Dan di sini ada port ya. Untuk port ini menggunakan port bawaan dari Minecraft Bedrock Edition ya. Jadi kalian bisa ganti aja menggunakan port custom yang kalian suka atau bisa dibiarkan secara defaultnya ya. Tetapi untuk sekarang saya akan menggunakan port default dari si Bedrocknya ya. Oke, selanjutnya itu adalah clone remote port ya. Dan di sini itu bawaannya false ya. Jadi untuk clone remote port ini dia akan menyamakan portnya sesuai dengan yang ada pada si remote ya. Jadi port ini bisa dipakai oleh Bedrock Edition ya. Jadi kalian bisa masuk ke dalam satu port yang sama ya, tanpa dipisah ya. Jika kalian clone remote portnya itu true ya. Tetapi jika false itu kalian menggunakan port yang terpisah ya. Jadi kalian harus menggunakan port yang ini ya.
Dan saya akan ganti clone remote port ini yang tadinya false jadi true ya, karena saya ingin menyamakan dengan port pada Java Edition ya. Jadi saya tidak mau ribet menggunakan dua port ya. Jadi saya hanya ingin menggunakan satu port saja ya. Oke, selanjutnya itu adalah MOTD ya. Ini MOTD ini berguna sebagai memberitahu informasi tentang server ya. Jadi ini berbeda dengan yang ada di Java Edition ya. Jadi ini secara terpisah ya. Jadi yang di Bedrock seperti ini, yang di Java Edition itu seperti ini. Jadi berbeda ya. Jadi kalian bisa ubah aja untuk MOTD-nya dengan yang kalian suka ya. Saya akan ganti ini gesernya menggunakan contohnya itu test server ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk MOTD-nya saya sudah ganti. Dan sekarang kita ke bagian server name ya. Untuk server name ini itu bawaannya itu adalah geser ya. Jadi untuk server name ini, jadi jika gamenya itu di pause, itu nanti akan ada nama server kalian ya di pojok atas kanan ya. Itu di bagian list player ya. Dia akan muncul seperti ini. Itu dia contohnya ya untuk nama servernya ya. Dan itu di settingnya itu menggunakan ini ya. Jadi ini bisa kalian ganti aja sesuaikan dengan nama server kalian ya. Saya akan ganti di sini ada test server ya. Oke, jika sudah selanjutnya itu nggak usah, yang lainnya biarkan secara default ya, tidak usah diganti. Jika kalian ingin ganti, kalian bisa ganti aja ya. Sebagai tambahan, di Geser MC ini ada namanya pass-through ya. Jadi pass-through ini berfungsi untuk menyamakan informasi server dari Java Edition ke Bedrock Edition ya. Jadi yang di Bedrock Edition itu akan sama seperti server Java Edition ya. Jadi untuk pass-through itu ada di bagian bawah ya. Ada di ini pass-through MOTD dan juga pass-through player counts ya. Dan satu lagi ada pass-through protocol name ya. Kalau untuk protokol name ini saya biarkan bawaannya ya, jadi saya tidak ganti. Tapi jika kalian ingin ganti ya silahkan. Saya akan mengganti yang bagian pass-through MOTD dan pass-through player counts ya. Untuk pass-through MOTD ini bawaannya itu adalah false ya. Jadi untuk pass-through yang MOTD ini itu dia akan menyamakan MOTD dari Java Edition ke Bedrock Edition ya. Dari Java Edition ke Bedrock Edition itu akan sama ya. Jadi tidak beda ya. Yang sebelumnya tadi kan kalian set itu seperti ini dia akan beda ya. Jika pass-through MOTD ini kalian true, itu dia tidak akan memakai MOTD yang ini. Jadi dia akan menggunakan MOTD dari si Java Edition-nya ya. Oke, saya akan nyalakan aja untuk pass-through-nya ya, biar sama dengan yang Java Edition. Saya akan set true. Oke. Selanjutnya itu adalah pass-through player counts ya. Untuk pass-through player counts ini, dia akan menggunakan maksimal dan perhitungan player pada server Java Edition kalian ya. Jadi jumlah dari player yang ada di Bedrock dan di Java Edition itu akan digabung ya secara otomatis ya. Jadi yang Java Edition dan Bedrock Edition itu akan sama ya. Tapi jika kalian ini set false ya, mungkin itu dia akan berbeda ya. Tetapi jika kalian ingin sama seperti yang dari Java Edition, itu kalian tinggal true aja ya. Untuk yang lainnya kalian bisa biarkan atau kalian bisa ubah ya sesuai yang kalian mau ya. Tetapi hati-hati jika ada kesalahan nanti si gesernya itu akan error ya. Jadi harus hati-hati ya. Untuk ke bawahnya itu saya biarkan aja menjadi defaultnya ya, nggak usah diganti-ganti ya. Jika kalian sudah mengganti file config-nya, sekarang kalian bisa save file config-nya ya. Oke, jika sudah di save, saya akan ke servernya. Setelah itu saya akan reload servernya. Oke, reload confirm ya. Oke, semuanya sudah di reload ya. Ini bekerja dengan normal ya. Untuk yang atasnya ini mungkin cuman warning ya atau peringatan ya. Jadi ini bisa kalian abaikan atau kalian bisa diperhatikan karena suatu saat mungkin untuk warning ini itu adalah error ya. Jadi kalian cukup perhatikan untuk yang warningnya ya. Jangan sampai dibiarkan ya. Oke, jadi begitu ya. Tapi untuk yang lainnya ini bekerja dengan normal ya. Oke, sekarang saya akan menginstal pluginnya pada server waterfall atau Banjecord ya. Kalian buka file server dari waterfall atau Banjecord kalian ya. Kalian buka. Setelah itu kalian arahkan ke folder plugin. Dan setelah itu kalian drag drop atau copy paste dari file plugin tersebut ya ke dalam folder plugin ya. Kalian copy atau drag drop. Oke, setelah itu kalian jika server waterfall atau Banjecord kalian nyala, kalian bisa reload atau jika kalian servernya dalam keadaan mati bisa kalian nyalakan kembali ya servernya ya.
Tetapi saya sarankan untuk matikan dulu servernya, setelah itu nyalakan kembali ya. Karena untuk mencegah terjadinya error atau bug ya dari plugin si Geser MC-nya ya. Saya akan nyalakan servernya ya, karena di sini servernya dalam keadaan mati ya. Saya akan nyalakan. Oke, di sini servernya sudah berjalan dengan normal ya. Tidak ada error atau masalah ya. Dan juga di sini Geser MC-nya dan Floodgate-nya ini bekerja dengan normal ya. Tidak ada masalah ya. Sekarang kita akan menuju ke konfigurasi dari Geser MC pada Banjo Core atau Waterfall server ya. Untuk konfigurasi dari plugin Geser MC Waterfall atau Banjo Core kalian ya, kalian ke folder plugin. Setelah itu ke Geser Banjo Core. Geser Banjo Core ini beda ya seperti yang tadi. Dan kalian buka file config-nya ya. Kalian buka file config-nya menggunakan text editor yang kalian suka atau bisa menggunakan Notepad ya. Saya akan menggunakan Notepad ya, Notepad++. Dan untuk file config-nya di sini mungkin sama ya seperti kayak yang PepperMC ya, yang sebelumnya ya. Saya akan lihat-lihat terlebih dahulu apakah sama ya seperti yang ada pada PepperMC ya. Kayaknya sama ya seperti yang ada pada PepperMC ya. Oke, saya langsung ke remote aja ya. Untuk yang bagian remote ini addressnya sama ya, yaitu menggunakan auto ya, seperti kayak tadi. Atau kalian bisa ubah aja untuk yang auto ini menjadi IP address dari server Banjo Core atau Waterfall kalian ya. Jadi sesuaikan dengan IP address pada server kalian ya. Oke, selanjutnya itu adalah port ya. Untuk portnya ini menggunakan port bawaan dari Minecraft server ya. Jadi ini kalian ubah portnya sesuai dengan pada Waterfall atau Banjo Core kalian ya. Jadi kalian sesuaikan ya. Tetapi jika addressnya itu kalian set secara auto, dia akan ngikutin portnya sesuai dengan yang ada pada servernya ya. Jadi portnya itu akan sama ya. Jadi si Geser MC-nya dia akan ngedetect secara otomatis portnya dan addressnya sesuai dengan yang ada pada server kalian ya. Untuk portnya saya akan ganti karena di sini berbeda dengan yang ada Waterfall atau Banjo Core-nya ya. Saya akan ganti di sini yaitu 25577 ya. Sesuaikan dengan yang ada pada Waterfall atau Banjo Core ya. Oke, di sini sudah diganti untuk portnya. Untuk out type-nya ini saya ganti lagi yaitu menggunakan Floodgate yang disarankan oleh Geser MC-nya ya. Saya akan ketik di sini Floodgate. Oke. Untuk config Geser MC pada Waterfall atau Banjo Core ini sama seperti yang ada pada PepperMC ya. Kalian bisa samakan atau kalian melihat kembali pada cara sebelumnya yang telah saya kasih tahu sebelumnya ya. Kalian bisa pahami lagi ya untuk config-nya ya. Karena config pada Geser MC di Banjo Core ini hampir persis sama ya dengan yang ada pada PepperMC atau Spygate-nya ya. Jika kalian sudah ubah-ubah beberapa dari bagian config-nya, kalian bisa langsung save aja file config-nya ya. Oke, saya akan save. Setelah itu kalian tinggal reload atau nyalakan kembali servernya jika servernya dalam keadaan mati ya. Saya akan buka konsolnya dan sini saya akan ketik yaitu g-reload ya. Oke, sepertinya kalau untuk yang Waterfall atau Banjo Core-nya ini harus dimatikan terlebih dahulu, setelah itu dinyalakan kembali ya. Saya akan matikan dulu and oke, setelah itu saya akan nyalakan kembali servernya ya. Karena untuk yang Waterfall ini berbeda dengan yang ada pada PepperMC ya. Jadi kalian harus matikan terlebih dahulu servernya, setelah itu kalian nyalakan kembali ya. Di sini untuk servernya sudah berjalan dengan normal kembali ya. Tidak ada masalah atau tidak ada error, dan di sini juga Geser dan Floodgate itu bekerja dengan normal ya. Berarti di sini sudah tidak ada masalah lagi ya. Dan ini sekarang kita akan mencoba masuk ke dalam servernya ya. Oke, ini merupakan informasi tambahan ya. Yang pertama itu adalah jika kalian menginstal Geser MC dan Floodgate-nya pada server Waterfall atau Banjo Core ya, kalian tidak perlu menginstal Geser MC dan Floodgate-nya ke masing-masing tipe server ya. Jadi untuk Waterfall itu dia akan terkoneksi secara otomatis ke masing-masing server ya. Jadi kalian tidak perlu menambahkan plugin Geser MC dan Floodgate-nya pada masing-masing server ya. Jadi kalian cukup satu server itu bisa dipakai ke segalanya ya. Oke, untuk yang kedua, jika kalian memiliki masalah pada beberapa plugin ya setelah menginstal Geser MC atau Floodgate ya, karena username-nya itu tidak cocok atau adanya illegal karakter ya, karena si Floodgate-nya itu menambahkan prefix bintang ya pada depan username kalian ya.
Sekarang kita akan memperbaiki masalah tersebut ya. Oke, sekarang kalian buka file server kalian ya. Dan setelah itu kalian arahkan ke plugin. Dan setelah itu kalian arahkan ke Floodgate Bucket ya, jika kalian menginstal pluginnya pada server Spygate atau PaperMC ya. Atau jika kalian yang memakai plugin Floodgate-nya pada server Banjecore atau Waterfall ya, itu kalian tinggal pilih aja Floodgate Banje ya. Sekarang kita akan klik aja folder Floodgate-nya ya. Oke, setelah itu kalian tinggal buka aja file config dari si Floodgate-nya ya. Kalian bisa buka menggunakan text editor atau menggunakan notepad ya. Oke, saya akan buka menggunakan text editor ya. Oke, jika config filenya itu sudah dibuka, kalian cukup arahkan ke bagian username prefix ya. Untuk username prefix ini, si Floodgate-nya itu dia menambahkan bintang ya, ini sebagai prefix ya. Dan di sini ada penjelasannya ya, itu Floodgate itu mempersiapkan prefix untuk Bedrock username untuk mencegah terjadinya konflik ya. Jadi prefix ini itu berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik antara username dari Java Edition dan Bedrock Edition ya. Dan jika kalian memiliki masalah pada beberapa plugin ya, kalian bisa hilangkan aja prefix bintang ini menjadi kosong ya, atau tidak diisi sama sekali ya. Tetapi ini tidak disarankan oleh si gesernya karena nanti mungkin suatu saat akan terjadinya konflik antara username pada Java Edition atau Bedrock Edition ya. Jadi ini tidak disarankan ya untuk menghilangkan tanda prefix itu ya. Jadi untuk sekarang saya akan biarkan ini menjadi default atau bawaan ya. Jadi saya memakai yang disarankan oleh si Floodgate-nya ya. Oke, satu lagi, jika kalian yang memakai plugin Outme Reloaded ya, itu kalian tidak bisa masuk ya karena si Outme itu dia mencegah player yang menggunakan illegal karakter ya. Dan bagaimana cara mengatasi masalah itu? Yaitu kalian ke folder plugin dan setelah itu ke folder Outme dan buka file config-nya. Kalian buka menggunakan text editor atau notepad ya. Setelah itu kalian ke bagian yaitu ini ya, elevate nickname karakter ya. Dan di sini itu adalah memperbolehkan karakter untuk nickname ya atau username pada akun Java Edition atau Bedrock Edition ya. Dan di sini yang dibolehkan tuh hanya A sampai Z untuk yang undercase ya. Dan ini A sampai Z untuk yang uppercase ya. Dan juga numeric ya, ini nomor ya. Untuk memperbolehkan si Outme-nya itu menggunakan karakter bintang atau prefix dari si Floodgate-nya, kalian cukup tambahkan di sini yaitu backslash bintang sama setelah itu tanda tanya ya. Dan nanti akan seperti ini modelnya, kalian tinggal ketik ya. Ini maksudnya untuk memperbolehkan karakter bintang atau prefix pada Floodgate-nya ya. Jadi si Outme-nya itu memperbolehkan Floodgate menggunakan prefix bintang tersebut ya. Dan setelah itu kalian tinggal save aja ya untuk file config-nya ya. Oke semuanya, jadi kita sudah ada di dalam game ya, dan sekarang kita akan masuk ke masing-masing server ya yang tadi sudah kita pasang plugin Geyser MC dan juga Floodgate-nya ya. Dan juga saya sudah menambahkan beberapa plugin lain untuk dicoba ke dalam servernya, apakah ada yang bermasalah atau tidak ya. Oke, nanti kita akan mencoba dari kedua tipe Minecraft ya, yaitu Java Edition dan juga Bedrock Edition ya. Oke, untuk sekarang kita akan ke Java Edition terlebih dahulu ya. Oke, untuk Minecraft Java Edition kita akan ke multiplayer dan kalian bisa direct connection atau add server ya. Untuk sekarang saya akan pakai add server dan setelah itu kita akan masuk ke server PaperMC atau Spygate ya. Oke, saya akan masukkan untuk IP server dari PaperMC-nya. Di sini kalian masukkan IP address atau hostname dari PaperMC atau Spygate kalian ya. Oke, saya akan masukkan dulu IP address dari server saya ya. Oke, seperti ini. Ini merupakan IP address server saya ya. Jika kalian yang memakai port bawaan dari Minecraft-nya, kalian tidak perlu mengisi port tambahan ya. Jika kalian yang memakai port yang berbeda atau tidak sama seperti bawaan dari Minecraft-nya ya, kalian bisa menambahkan *2 yaitu port pada server kalian ya. Jadi misalnya seperti ini. Jika kalian yang memakai hostname atau port bawaan dari Minecraft servernya, kalian tidak perlu mengisi port ini ya. Jadi kalian cukup seperti ini ya. Jadi kalian hanya mengisi IP address atau hostname ya. Jika sudah, kita akan down
Dan setelah itu di sini sudah kelihatan ya, ini berarti udah berjalan dengan normal ya. Di sini ada Minecraft server ya. Oke, kita akan masuk aja ya. Di sini kita sudah masuk dan kita akan register ya. Oke, kita sudah register dan kita sudah langsung login ya. Dan di sini untuk adminnya itu bekerja dengan normal ya, tidak ada masalah ya. Dan juga di sini bisa kelihatan successfully registered ya. Dan kita sudah bisa masuk ke servernya ya. Dan kita bisa lihat di sini pluginnya itu ada Outme, Clearlake, dan juga Floodgate, Geyser, dan juga Grief Prevention. Dan satu lagi itu adalah Skin Restorer ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke Bedrock Edition ya, untuk masuk ke servernya ya. Oke, saya akan ganti dulu ya. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam Minecraft Bedrock Edition-nya ya, dan kita akan masuk ke dalam server PaperMC-nya ya. Oke, di sini kita akan play, dan setelah itu ke server, kita ke bawah, setelah itu kita add server, dan setelah itu kita masukkan nama servernya dulu, misalnya. Oke, seperti ini. Kita masukkan IP address-nya seperti kayak tadi ya. Oke, untuk portnya kalian ganti ya. Ini jika kalian yang misalnya clone remote portnya itu kalian matikan, kalian cukup memakai seperti ini, atau ganti menggunakan port yang telah kalian custom. Atau jika kalian yang clone remote-nya itu on ya, atau nyala ya, kalian tinggal ganti aja atau samakan dengan port pada Java Edition kalian ya. Oke, saya akan pakai port Java Edition saya ya. Oke, seperti ini ya. Jika sudah, kita langsung save aja atau bisa langsung play aja. Oke, di sini sudah kelihatan ya Minecraft server ya. Kita akan langsung join. Oke, tunggu sebentar, agak lama ya. Dia akan proses handshaking ya, atau pertukaran data Bedrock Edition dan juga Java Edition ya. Di sini kita sudah masuk ke dalam servernya ya. Agak sedikit delay ya. Oke, kita akan langsung register ya. Oke, sudah masuk ya. Kita sudah masuk ke servernya dan adminnya itu bekerja dengan normal ya. Oke, di sini sudah ada Geostrike ya. Ini akun dari Java Edition saya ya. Dan kita coba pukul aja ya. Oke, nggak bisa ya. You can fight someone while you protect from PFP ya. Oke, coba kita akan balik ke Java Edition-nya ya. Oke, ini dia Java Edition-nya. Kita akan coba pukul. Oke, nggak bisa. You can injure defenseless player ya. Ini mungkin ada keamanan ya. Oke, coba kita akan ke sini dulu. Oke, di sini juga Clearlake-nya itu bekerja dengan normal ya, nggak ada masalah ya. Dan di sini juga sudah menghapus 18 entitas ya. Dan kita coba untuk pakai yaitu plugin Grief Prevention ya. Kita akan coba untuk buat plot ya. Saya akan coba itu di sekitar sini ya. Saya akan coba claim. Oke, ini dia. Kita sudah bisa claim ya. Dan di sini nggak ada masalah apa-apa ya dengan klaimnya ya. Dan coba kita akan suruh masuk si Streak Zero ini yang akun Bedrock Edition untuk masuk ke claim land kita. Apakah bekerja dengan normal atau tidak ya. Oke, saya akan ganti dulu. Oke, kita akan coba untuk ke claim land-nya si Geostrike ya. Berarti di sini ya. Kita akan coba hancurin ya. Oke, bisa kalian lihat ya. You don't have Geostrike permission to build here ya. Berarti ini bekerja dengan normal, tidak ada masalah ya. Oke, berarti nggak ada masalah apa-apa. Berarti ini normal ya. Kita akan coba tebang pohon ya di sekitar sini ya. Oke, untuk nebang pohon juga nggak ada masalah apa-apa. Oh, berarti ini masih plotnya ya. Coba kita akan sebelah sini, oke. Oke, berarti nggak ada masalah apa-apa ya. Now you can fight with other ya. Oh, ini berarti ada proteksi spawn ya. Coba kita akan pukul si Geostrike-nya ya. Kita akan coba pukul si Streak Zero-nya, mana tadi ya? Oke, di sini. Oke, kita akan coba pukul. Oke, berarti ini bisa ya, nggak ada masalah apa-apa. Cuman agak sedikit ngedelay ya. Oke, coba kita akan ke... Oke, agak sedikit delay ya. Oke, kita akan coba naikkan si Streak Zero-nya ya. Ini agak jatuh, bentar ya. Oke, coba kita akan pindah ke Bedrock Edition-nya ya. Oke, untuk Bedrock Edition-nya juga nggak ada masalah apa-apa. Di situ coba bisa kalian lihat ya, itu ada namanya progress bar ya, itu pertukaran data antara paket dari Java Edition ke Bedrock Edition ya. Jadi dia mentranslate data yang ada di Java Edition ya untuk dipakai di Bedrock Edition ya. Bisa kalian lihat ya, itu ada namanya progress bar ya. Bisa kalian lihat ya.
kita akan coba klaim juga ya. Tadi kan di sebelah sana itu punya si Gestrek ya. Kita akan coba klaim di sebelah sini. Oke, untuk klaimnya ini juga bisa ya, nggak ada bermasalah apa-apa ya di Bedrock Edition-nya ya, normal aja ya seperti biasanya ya. Kita akan coba untuk pasang blok ya di sini ya. Oke, kita sudah pasang blok dan coba kita akan suruh si Gestrek itu ngancurin yang ada di Bedrock Edition ya. Oke, kita akan coba pindah ya. Oke, ini kita akan hancurkan plotnya si Strike Zero ini ya. Oke, kita tidak bisa mukul, kita coba hancurin. Oke, nggak bisa dihancurin karena ini udah diproteksi sama si Grief Prevention ya. Berarti bekerja dengan normal ya, tidak ada masalah apa-apa ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba skin ya. Untuk skin ini kita balik dulu ke Bedrock Edition. Untuk skin bisa kalian lihat ya di tangan. Itu di tangan ada skinnya ya sebenarnya ya. Oke, agak sedikit ngeblur ya. Oke, kita akan balikan dulu. Oke, ini dia skinnya ya, bisa kalian lihat ya. Di sini ada skin, tetapi di Java Edition kita tidak bisa melihat skin yang ada di Bedrock Edition ya. Bisa kalian lihat ya. Kita akan pindah dulu. Oke, ini dia. Bisa kalian lihat ya. Ini cuman skin default dari si Minecraft-nya ya. Skin Steve ya. Nggak ada skin sama sekali ya. Cuman default aja ya. Hanya biasa seperti ini doang ya. Nggak bisa kelihatan ya. Kemungkinan ini Geser MC-nya itu belum support untuk menampilkan skin pada Bedrock Edition ke Java Edition ya. Mungkin nanti kedepannya Geser MC bisa untuk menampilkan skin dari Bedrock Edition ke Java Edition ya. Ini entah bug, entah emang apa belum ditambahkan ya oleh si Geser MC-nya ya. Kita akan coba ganti skin ya. Kita coba ganti skin menggunakan skin Restorer ya. Oke, kita akan coba yang Java Edition-nya dulu. Kita akan coba skin misalnya Herobrine ya. Oke, untuk skin Herobrine kita sudah bisa menggantinya ya. Ini bekerja dengan normal, nggak ada masalah apa-apa ya. Berarti ini sukses ya, nggak ada masalah di bagian pluginnya ya. Berarti ini bekerja dengan normal ya. Bisa kalian lihat ya, kita akan ke Bedrock Edition-nya dulu. Kita akan lihat ya. Oke, kita akan pindahkan dulu ini. Oke, untuk yang di... Oke, ada hujan. Oke, untuk yang di Bedrock Edition ini, itu juga skinnya kelihatan ya. Jika kalian memakai skin Restorer ya. Ini skinnya kelihatan ya, nggak ada masalah apa-apa. Dan normal-normal aja ya, seperti skin biasa ya. Nggak ada masalah apa-apa. Dan coba kita akan memakai skin Restorer di Bedrock Edition ya. Kita akan coba ganti. Oke, skin. Misalnya Steve ya. Ini Steve ini kayaknya beda deh. Oke, kita akan coba. Oke, agak sedikit delay. Oke, agak sedikit delay ya. Untuk skinnya kita coba pindahkan dulu. Oke, bisa kalian lihat ya. Itu skinnya, ini skin Steve ya. Ini menggunakan skin Restorer pada Bedrock Edition ya. Dengan Geser MC ya. Ini kagak ada masalah apa-apa. Ini bekerja dengan normal. Bisa kalian lihat ya. Oke, untuk sekedar info tambahan pada skin ya, untuk beberapa skin dari Minecraft Java Edition itu tidak bisa dipakai pada Bedrock Edition menggunakan skin Restorer karena beberapa skinnya itu tidak support untuk digunakan ke Bedrock Edition ya. Jadi kalian cukup perhatikan yang bagian ini ya. Kita ke Java Edition-nya. Ini normal, kagak ada masalah dan tidak ada error ya di bagian skinnya ya. Untuk dari sisi-sisi lainnya ini juga sama seperti skin biasa ya, nggak ada masalah ya. Oke, bentar, kita ubah dulu ya menjadi skin Steve lagi ya, seperti normal ya. Oke, kita akan coba ganti ke Bedrock Edition-nya ya. Di sini yang bermasalah itu ya, misalnya jika kalian itu skin clear ya, misalnya ya. Itu kalian tidak bisa menghapus skin kalian ya. Jadi di sini bisa dibilang itu error. Strike Zero is not a valid username atau URL ya. Jadi ini bermasalahnya itu karena bisa kalian lihat ya, itu di depannya ada namanya prefix ya. Jadi di prefix ini yang menyebabkan si skin Restorer ini dia nggak bisa mengetahui username siapa itu yang dia pakai gitu. Jadinya ini yang bikin terjadinya masalah ya. Tapi ini tidak bermasalah dengan yang lainnya, cuman ini memang hanya dia tidak menemukan player yang menggunakan prefix tersebut ya. Oke, untuk yang server name bisa kalian lihat ya, itu di sini sudah ada nama servernya ya, yang tadi sudah kita ganti ya, yang tadi di config gesernya ya. Di sini ada namanya yaitu test server ya. Berarti ini bekerja dengan normal. Jadi seperti ini ya modelnya ya. Untuk yang server name-nya yang tadi kita sudah setting di config geser MC-nya ya. Oke, kita akan pindah ke Java Edition ya.
Oke, untuk yang Java Edition, kita akan keluar dari server PPRMC dan kita akan masuk ke server waterfall-nya ya. Oke, sekarang saya akan add server ya. Di sini kalian ketik lagi IP address atau hostname dari waterfall kalian ya, atau bungee cord kalian ya. Oke, di sini saya akan ketik lagi IP address-nya ya. Oke, di sini ini IP address-nya, tetapi saya tidak memakai port bawaan dari Minecraft-nya ya. Jadi di sini saya akan tambahkan *2, terus setelah itu portnya ya. Jadi portnya seperti ini ya. Ini merupakan port bawaan dari si waterfall atau bungee cord-nya ya. Jika kalian yang memakai hostname, mungkin ini kalian tidak perlu ya, tidak perlu mengisikan portnya seperti ini. Jika sudah, kita langsung down aja. Dan di sini akan muncul yaitu another bungee server ya. Kita bisa refresh aja di sini. Ini yang paper, ini yang bungee cord ya. Berarti ini bekerja dengan normal, nggak ada masalah apa-apa ya. Oke, kita akan coba masuk ke yang bungee-nya ya. Kita akan masuk. Oke, kita sudah masuk yang server bungee-nya ya. Kita akan coba login. Agak ngedelay. Oke, sudah masuk ya. Ini dia yang untuk server bungee-nya. Kita bisa lihat lagi si Geostrike-nya. Ini yang dari server, dia masih di server paper ya. Kita akan coba masuk ke server bungee cord di Bedrock Edition-nya ya. Oke, kita akan pindah dulu ke Bedrock Edition. Oke, kita akan keluar dulu. Oke, kita ke bawah lagi. Setelah itu add server. Dan setelah itu ketikkan nama server kalian ya, misalnya test waterfall. Dan ketikkan IP address seperti kayak tadi ya, IP address dari waterfall-nya. Di sini kalian masukkan port dari waterfall kalian ya. Oke, saya akan masukkan portnya segini. Oke, jika sudah kalian bisa langsung play atau save ya. Setelah itu ke waterfall. Oke, sini sudah kelihatan ya, namanya ada another bungee server ya, sama seperti kayak tadi ya. Dan di sini kita bisa langsung join aja. Kita akan tunggu ya. Oke, kita buka langsung chat aja ya, takut login timeout ya. Kita akan coba login aja langsung. Agak sedikit delay, kita tunggu. Oke, agak sedikit ngedelay ya di server bungee-nya ya. Dan di sini juga bekerja dengan normal ya. Cuman bedanya kita pindah doang ya. Kita bukan di tempat kayak tadi yang di sebelah sana. Kita cuman kita di tempat asal yang spawn tadi ya. Oke, kita akan coba ke sana, ke tempatnya si Geostrike. Oke, ini dia. Kita nggak bisa mukul ya, coba kita akan ke sana ya. Oke, sama seperti kayak tadi muncul namanya progress bar ya, untuk mentranslate data ya, data dari Java Edition ya ke Bedrock Edition ya. Oke, coba kita akan di sini, nggak masalah ya, ini bekerja dengan normal ya. Kita bisa ngancurin bloknya ya. Oke, coba kita akan skin ya. Untuk skin restorer di waterfall server atau bungee cord ya, ini sebenarnya tidak bermasalah ya jika kalian yang sudah men-setting keseluruhan dari server kalian ya. Jadi tidak bermasalah ya. Tetapi karena saya ini belum setting secara keseluruhan servernya, jadi tidak bekerja secara maksimal ya untuk skin restorernya ya. Tapi di sini kita masih bisa pakai skin restorernya ya. Bisa kalian lihat ya, itu tangannya masih skin bawaan. Kita akan coba ganti menggunakan skin restorer, misalnya Steve lagi ya, kalau enggak Herobrine ya. Kita akan coba. Oke, your skin has been changed ya, berarti ini udah diubah ya. Kita akan coba, ini karena di bungee, jadi saya harus relogin ya. Jadi saya akan keluar dulu. Setelah itu saya masuk lagi ya. Oke, kita akan coba login lagi. Oke, agak ngedelay ya. Oke, sukses login. Kita sudah masuk lagi ke servernya dan coba kalian lihat ya, itu tangannya udah berbeda ya dengan yang tadi ya. Kita akan coba lihat sisi depannya ya. Oke, ini dia untuk sisi depannya. Sama seperti kayak tadi ya, nggak ada yang error atau bermasalah ya. Ini bekerja dengan normal ya, cuman tadi jadi kita harus relogin dulu baru bisa melihat skin yang setelah diubah ya. Ini karena saya belum men-setting secara keseluruhan dari servernya ya. Untuk yang lainnya ini bekerja dengan normal ya, nggak ada masalah apa-apa ya. Dan kita coba lihat di pause menunya. Ini tidak saya ganti ya, belum saya ganti. Ini masih bawaan Geyser ya, karena ini plugin Geyser MC pada bungee cord atau waterfall ya. Jadi saya tidak ganti ya ini ya. Jadi yang tadi kan test server dan yang ini kan Geyser. Jadi berbeda di situ doang ya. Karena ini saya belum ganti ya. Karena yang Paper MC itu sudah saya ganti ya. Untuk yang Java-nya kita akan pindah dulu. Kita akan lihat yang skin Java-nya ya. Saya akan pindah dulu.
Oke, ini untuk yang Java, ini masih skin default ya, belum skin dari si skin restorernya ya. Kita akan coba ganti, yaitu skin, misalnya Herobrine ya, seperti tadi ya. Oke, your skin has been changed. Ini kita harus relogin lagi, kita akan keluar dulu, setelah itu kita masuk lagi. Oke, kita sudah masuk ke servernya lagi, dan skinnya itu sama ya seperti tadi ya, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada yang error, nggak ada yang ngebug ya, sama seperti tadi. Oke, untuk yang lainnya ini mungkin nggak ada masalah apa-apa, dan semuanya bisa kalian lihat ya. Untuk yang di bedrocknya ini nggak ada masalah apa-apa, nggak ada bug, nggak ada error ya. Untuk sisi-sisi lainnya ini sama ya seperti biasanya ya. Kita bisa pindah aja ke bedrocknya, kita lihat dulu. Oke, ini yang di bedrock saya akan pindahkan dulu. Oke, untuk yang bedrock itu juga clear lag-nya juga jalan ya, kagak ada masalah ya. Dan di sini juga bisa kalian lihat ya, untuk skin restorer dari si Java Edition itu kelihatan ya di bedrock edition ya, nggak ada masalah, nggak ada bug juga ya. Ini berjalan dengan semestinya ya. Yang lainnya juga berjalan dengan normal, kita bisa ngancurin blok, dan juga dari si Java Edition-nya kita pindah dulu. Oke, untuk yang Java Edition juga kita bisa ngancurin bloknya ya. Oke, jadi begitulah ya untuk penggunaan dan penginstalan dan juga konfigurasi dari Geser MC-nya ya. Jadi jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Jika ada kesempatan lain saya akan membuatkan video terbaru ya. Oke semuanya, jadi begitulah ya untuk video tutorial kali ini. Mungkin kita akan kembali lagi di video berikutnya yang akan datang. Thank you for watching and goodbye. Bye-bye.